Salam Armada, Weekly News Armada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi minggu kelima bulan Juli tahun 2026. Bersama saya Serda Prawita. Armada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Armada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam pertemuan bilateral strategis dengan Panglima Angkatan Laut Federasi Rusia Admiral Alexander Alexeyevich Moiseyev di Markas Besar Angkatan Laut Rusia Saint Petersburg. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat persahabatan sekaligus menyatukan visi dalam menjaga stabilitas maritim. Sejumlah agenda strategis dibahas meliputi peningkatan latihan bersama, pengembangan sumber daya manusia, penguatan teknologi keangkatan lautan hingga peluang kerjasama industri pertahanan. Dalam kesempatan tersebut, delegasi TNI Angkatan Laut juga meninjau fasilitas pembangunan kapal selam dan kapal permukaan di Admiralty Shipyard sebagai bagian dari penguatan kerjasama dan pertukaran wawasan di bidang teknologi pertahanan maritim. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Marsikal TNI Purnawirawan Doni Ermawan melepas keberangkatan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 untuk melaksanakan pelayaran widya wisata program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi para peserta untuk mengenal kehidupan di laut, memahami peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan, nasionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Selama pelayaran, para peserta mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman kehidupan nyata di atas kapal perang, memperluas wawasan kemaritiman, menanamkan nilai-nilai disiplin, membangun kerjasama tim, serta membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh, adaptif, dan berintegritas. KRI Beladau 643 bersama tim Satgasus Timah Pusintelal berhasil melaksanakan operasi penegakan hukum di wilayah perairan Pulau Pekajang Besar, Kabupaten Lingga. Dalam operasi gabungan, tim bergerak cepat menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aktivitas distribusi timah ilegal. Hasilnya, satu orang tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 42 karung pasir timah. Berdasarkan penyelidikan, pasir timah dengan berat sekitar 1.627 ton dalam keadaan basah tersebut bernilai sekitar 1,3 miliar rupiah dan rencananya akan dibawa ke Malaysia. Usai pelaksanaan penindakan, seluruh barang bukti bersama tersangka dibawa menuju pangkalan TNI Angkatan Laut Dabo Singkep untuk diserah terimakan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Lanal Mataram berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-benih lobster di kawasan Pelabuhan Kayangan, Nusa Tenggara Barat. Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya rencana pengiriman benih-benih lobster ilegal dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim intelijen bergerak menuju Pelabuhan Kayangan dan berkoordinasi dengan unsur pengamanan pelabuhan untuk melaksanakan pengawasan. Selanjutnya, tim melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan menyeberang dan menemukan kendaraan yang memuat 50 kantong plastik berisi benih-benih lobster. Masing-masing berisi sekitar 200 ekor, sehingga total barang bukti mencapai sekitar 10.000 ekor, dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Selanjutnya, seluruh barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Markas Komando Lanal Mataram. Usai konferensi pers, seluruh benih-benih lobster dilepas liarkan di Pantai Aruna Senggigi oleh TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan dinas terkait lainnya.
Koda RL11 berhasil menggagalkan peredaran 94 dus rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Merauke. Keberhasilan ini berawal dari informasi yang ditindaklanjuti oleh tim Koda RL11 dengan segera melaksanakan pendalaman dan pemantauan hingga kapal sandar di Pelabuhan Merauke. Saat proses pembongkaran muatan, tim berhasil mengidentifikasi dan segera melakukan penggeledahan, yang kemudian ditemukan 94 dus rokok non-cukai dengan nilai total diperkirakan mencapai 2.708.169.856 rupiah. Selanjutnya barang bukti dibawa ke Mako Koda RL11 guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Menjelang pelaksanaan latihan operasi amfibi atau LAT-OPS-FIB dalam latihan TNI terintegrasi tahun 2026 yang akan digelar pada Agustus mendatang, Pangkormada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM bersama para pejabat utama dan Kepala Satuan Kerja Koarmada II melaksanakan doa bersama di Lounge Majapahit Koarmada II, Surabaya. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh jajaran Koarmada RI, Koarmada, Kodaeral, dan Lanal. Sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian sosial, usai doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan tali asih kepada anak-anak yatim. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan prajurit tidak hanya dibangun melalui profesionalisme dan kesiapan tempur, tetapi juga dengan keimanan, kepedulian, dan kebersamaan dalam setiap pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata selaku Direktur Latihan Matra Laut memimpin apel gelar pasukan latihan operasi amfibi dalam rangka latihan TNI terintegrasi tahun 2026 di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya. Latihan yang akan digelar pada 4 hingga 6 Agustus 2026 di wilayah Dabo Singkep tersebut melibatkan kekuatan gabungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Beragam materi latihan laut akan diperagakan, mulai dari operasi peranjauan, renang tempur, infiltrasi dan sabotase bawah laut, operasi cyber, penembakan rudal, drone kamikaze, serbuan amfibi, hingga uji coba unmanned surface vessel kamikaze. Dalam mendukung latihan tersebut, TNI Angkatan Laut mengerahkan 1.630 personil, 11 KRI, 5 helikopter, 2 pesawat udara, 2 UAV, serta 8 tank marinir sebagai wujud kesiapan tempur dan profesionalisme prajurit Matra Laut. Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalesweva Jaya Mahe.